Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap belajar kan? Oke, walaupun kita belajarnya secara daring, oke ya. Bukan sebuah halangan untuk selalu belajar dan berdoa. Oke, materi kita kali ini adalah adverb. Adverb kata keterangan ya. Nanti kita akan belajar tentang apa itu macamnya, tentang contoh-contohnya dan lain sebagainya. Lanjut. Oke. Ini ada gambar apa ini? Wis, pokoknya kemaki tenan. Ding 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 ding, itu mikir ya. Oke. Where did it happen? Where did it happen? Ada yang bisa tahu di mana ini terjadi? Ada pertanyaan lagi. When did it happen? Ada yang tahu enggak? Oke. Ada pertanyaan lagi. How did it happen? Bagaimana sesuatu ini terjadi? Ada lagi. To what extent did it happen? Ya. Ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawab Pak, ditulis Pak, enggak usah. Diangen-angen wae. Oke, lanjut. Who can answer this question ya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang mau diangen-angen tok durung entuk ilmune ya padha wae nanti ngrambyang. Nah, tak kasih ilmunya. The adverb can ya. Yes, an adverb will tell us where, how, when, to what extent. Oke ya. Berarti pertanyaan yang sana tadi itu masuk di dalam adverb. Untuk apa? Untuk mengatakan tentang adverb. Apa aja? Ada where, ada how, ada when, ada to what extent. Oke, lanjut. Nah, ini. An adverb can describe three parts of speech. Verb, adjective, and adverb. Oke. Gambar apa cah? Gambar wong delik. Delik nanti di pohon. Oke, di situ ada adverb. Nah, where is that adverb? Nah, nanti kamu bisa tahu. Adverb can come before or after the word they describe. Gitu ya. Adverb itu bisa berada di sebelum dan sesudah kata yang mereka deskripsikan. Nah, ini contoh. I carefully look at everywhere. Yang jadi adverb yang mana? Tak kasih jawabannya di sini. What is the adverb? Yang jadi adverb yang mana? Yang jadi verbnya yang mana? Yang jadi objek yang mana, gitu? What is the verb? Yang jadi verb adalah look at itu loh, look at itu adalah verb dua. How did you look? Bagaimana kamu bisa tahu? Oh, yang jadi adverb adalah carefully. Dia berada di mana? Dia berada sebelum verb atau kata kerja. Kata kerja berapa tadi? Kata kerja kedua. Oke, lanjut. Where did you look? Tuh, pertanyaannya tadi kan how, where, kemudian when, and to what extent. Where did you look? Di mana kamu bisa menemukan, kamu bisa melihatnya. Everywhere. Adverbnya ada 2. Dia berada di sebelum sama sesudah. Gitu ya. Kalau yang everywhere berarti adverb of apa? Adverb of place. Kalau carefully berarti adverb of pinter. Adverb of manner. Oke, lanjut. Ini gambar apa lagi? Kalau tadi gambar wong delian, sekarang gambar apa? Oh, itu ada panah, Pak. Itu ada jalan, Pak. Ngawur, itu bukan panah, bukan jalan. Tapi itu nanti akan saya berikan sebuah kata-kata. Tengahnya juga ada, Pak. Ada, insya Allah nanti ya. Oke, silakan disaksikan. An adverb can also split a verb. Verb apa? Verb phrase in half. Ya, ini peraturannya lagi. Yang tadi kan sudah bisa ditempatkan sebelum dan sesudah kata yang akan dideskripsikan. Kalau yang ini berarti an adverb can also split a verb phrase in half. Oke. Pak, tulisannya di panah apa, Pak? Ada tulisan dulu, dia ngomong Haurut. Nah, terus tak kasih contoh. Many students could not wait for school on Monday. Okay. What is the verb phrase? Verb phrase-nya mana? Dari kalimat di bawah itu loh. Dari kalimat many students could not wait for school on Monday. Verb phrase-nya mana? Dia akan ada di could
not with. Could not with. Pak, notnya kok di situ enggak disertakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Terus kemudian, loh, di panahnya ada tulisan could-nya. Kemudian di situ tertulis could with, maka notnya akan dituliskan di bawahnya panah. Oh, nanti akan dituliskan di bawahnya panah pas. Di merah, di garis merah yang kamu maksud jalan tadi tertulis with, ya, itu adalah verb phrase-nya. Nanti di tengah akan ada notnya, tapi nanti. Ini ada pertanyaan dulu, what is the adverb? Adverb-nya mana dari kata-kata atau dari contoh yang sudah diberikan tadi? Nah, adverb-nya adalah not, splitting the verb phrase in half. Ya, ada di tengah-tengah. Oke, lanjut. Gambar apa ini? Gambar bulan. Bulan, bintang. Apa? Oh iya, maksudnya gini enggak ngerti. Gedene sakmono kok. Ya, kalau bintang kan enggak seperti ini. Oke, lanjut. Let's practice adverb describing verbs. Ada direction-nya, ada instruksinya. First, satu atas ada ST-nya itu bacanya first. Kalau dua berarti ND. Kalau tiga berarti RD. Oke ya. First, tell the verb of a phrase in the sentence. Then tell the adverb describing it. 1. You can intently play video games for hours. Ya. What is the verb phrase? Verb phrase-nya mana? Oh, verb phrase-nya sama dengan yang tadi. Kalau tadi verb phrase-nya adalah could with, kalau yang di sini adalah can play. Pak, lah itu ada intently. Intently-nya berarti masuk ke dalam. Ya, sekarang ada pertanyaan. Semua yang ada li-nya apakah masuk adverb, Pak? Tidak. Ya. Sekarang ada pertanyaan, what is the adverb? Nah, itu loh. Gitu. Yang saya sebutkan tadi berarti masuk ke dalam adverb. Berarti adverbnya ada di mana? Ada before the verb. Ya, berada di before the verb, sebelum kata kerja. Oke. Kemudian contoh yang kedua, the moon shine brightly in the dark sky. The moon shine, saya mau tanya dulu, verbnya yang mana? Oh, verbnya yang shine. Verb berapa dia? Verb 2. Kok bisa verb 2? Kok enggak verb 3, Pak? Karena setelah subjek langsung ada verb dan verbnya ada ed-nya, berarti dia adalah verb 2. Subjeknya mana? The moon. Pak, kalau subjeknya cuma the tok, ngawur. The itu adalah artikel, bukan subjek. Subjek berarti satu kesatuan, itu nanti ada the, ada bendanya, berarti the moon. Kemudian verbnya adalah shined. Brightly masuk ke dalam adverb, berarti kamu sudah tahu untuk adverbnya berada di mana? Berada setelah kata kerja. Pak, lah di belakang sendiri, Pak, in the dark sky, di langit yang gelap. Nah, itu masuk dalam adverb of. Nah, ada lagi nanti ya. Oke. Lanjut. What is the verb? Nah, ini yang ditanyakan, what is the verb? Sudah saya jelaskan tadi. Jawabannya adalah shine. Kemudian ada lagi, what is the adverb? Jawabannya adalah brightly. Pak, yang di belakang enggak usah disebutkan. Ini yang disebutkan yang di dalam kata ada li-nya. Gitu ya. Oke, lanjut. Wis, ini gambar tok di sini ya. Gambar apa iki? Oh, komedi putar, Pak. Ya wis, karepmu lah, sak-sake. Lah itu apa itu? Oh, biasanya sing di pasar malam, Pak. Wes. Nenggon alkit ya, sing nggon bunder-bunder jaran-jaranan mubeng ya. Oke, lanjut. An adverb can also describe an adjective. Adverb itu juga bisa menggambarkan kata sifat. Oke, contoh. The fair is especially based on Saturday night. Oke. Contohnya, what adjective describe fair? Apa toh kata sifatnya yang ada di dalam kalimat itu? Apa? Ada yang tahu? Oke, betul jawabanmu. Jawabannya bukan especially, tapi jawabannya adalah yang BC. BC ini artinya apa toh? Sibuk. Sibuk merupakan kata sifat. Saya handsome. Wah, aku ganteng, berarti kan kata sifat. You are very beautiful.
Beautiful juga kata sifat. Kata sifat itu seperti apa toh? Yang gimana toh? Kata sifat adalah sesuatu yang mensifati dari sebuah benda tersebut. Gitu ya. Oke. Oh, Pak Sindu. He is fat. Wah, berarti Pak Sindu lemu. Lemu berarti kata sifat dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Malah tekan ngene ya sing nyuting piye iki. Nah, how busy? Oke, kemudian especially itu namanya adverb. Oke, lanjut ya. Paham toh? Pokoknya sing bangsane sifat-sifat ini sesuatu yang mensifati benda. Nah, kemudian ini ada gambarnya siapa? Siapa saya kenal karo iki? Aku malah ora ngerti lagi. Siapa iki? Siapa? Oh, pinter. Leonardo DiCaprio. Titanic toh. Loh apa iya? Ya. Nah, ini ada gambar seperti ini. Ini hanya untuk background aja. Materi ini yang sampingnya, jangan dilihat di itunya. Materi ini wae ya. Oke, let's try some. Ayo coba beberapa soal. Adverb describing adjective. Ada direction-nya lagi. First, tell the adjective in the sentence. Silahkan kamu temukan kata sifat yang ada dalam kalimat tersebut. Then tell the adverb describing it. Kemudian katakan kata keterangan yang mengikutinya atau yang menerangkan dari kata sifat tersebut. Oke, lanjut. Nomor 1. Rada dawa, Mas. Ya. I waited nearly 2 hours to get ticket to the new Harry Potter movie. Jarine Leonardo DiCaprio. Salah toh? Ini adalah Harry Potter. Oke ya, lanjut. Saya mau tanya, adjektifnya yang mana dari kalimat ini? Oke, kamu sudah bisa menemukan. Adverbnya? Oke, bisa menemukan juga. Ya, tak kasih jawabannya. Aku tanyain enggak cuma itu. Verbnya yang mana? Oh, verbnya yang itu, Pak. Setelah subjek. Apa itu? Waited. Oke, pinter. Berarti kalau verb gampang. Oke. Adjektifnya yang mana? Adjektifnya adalah 2. Terus kemudian adverbnya yang mana? Adverbnya adalah yang ada li-nya. Nearly. Oke. Pertanyaan yang kedua. Wih, kok pertanyaan yang kedua? Ini masih ada pertanyaan yang ketiga, Pak. Oke. Why is not new an adverb? Ngapa enggak ada adverb yang baru, Pak? Ada. Nah, jawabannya itu. It also describe movie. Karena kalimatnya panjang. Oke. Lanjut. Soal yang kedua. At the movie, the popcorn seems more buttery than mine at home. Ya. Tak tanya dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di layar. Kata keterangan tempatnya mana? At the movie. Pinter. Kemudian popcorn masuk apa? Oh, pinter, subjek. The popcorn itu masuk dalam subjek. Kata kerjanya yang mana? Tak ngerti. Lah itu bateri apa bateri? Oh, ya wes, ngene wae. Sekarang kamu jawab. Untuk yang adjektif. Adjektifnya mana? Nyo, tak kasih jawabannya. Tuh, yang tak sebutkan tadi berarti masuk dalam adjektif. Terus kemudian adverbnya mana? Adverb yang ada li-nya. Coba lihatan li-nya. Tidak ada, Pak. Berarti tadi saya sudah sampaikan tidak semua adverb pakai li. Di dalam kalimat ini adverbnya tidak pakai li. Loh. Gitu. Terus ini ada aturan lagi. An adverb can also describe another adverb. Wow. Ini yang beda dengan yang lainnya. Ya. Seperti yang tadi adverbnya adalah more. Oke, lanjut. Gambarnya ngeri. Enek butone ya. Nah. Example. The guest left quiet abruptly. Kalau ini ada li-nya, kamu sudah tahu. Oke. How did he leave? Bagaimana dia? Abruptly sama dengan adverb. Titenane gampang, enek li-ne. Nah, kalau yang di dalam kalimat ini loh ya. Kalau yang tadi kan enggak ada li-nya, kamu harus mikir. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. How abruptly? Quiet. Ini keterangannya adalah adverb describing adverb. Kata keterangan yang mendeskripsikan kata keterangan. Oke. What a crazy, guys, ya. Woi, iki yen diartekke elek ya. Tapi yang nggon bahasa Inggris kan kadang orang enggak tahu. What a crazy, guys. Ya, seberapa gila. Nah, sekarang ada lagi. Ini siapa ini? Kamu pasti kenal kok. Let's try some. Adverb describing adverbs. Tadi sudah ada.
Find the adverb in the sentence. Ini adalah Justin Bieber. Oke, lanjut. Nomor 1. Justin Bieber is most definitely the richest music icon there is. Oke. Pertanyaannya adalah what are the adjective? Adjektifnya yang mana? Oh, richest. K, ya. Paling K, ya. Terka, ya. Kemudian bus describing. Nah, ada icon. Iconnya adalah noun. Itu ada di situ. Ya, music icon. Lanjut. Terus to what extent is he hard? Nah, jawabannya adalah definitely. Yang termasuk dalam adverb adalah definitely karena ada ly-nya. Terus lanjut, how definite? Ini pertanyaannya nyambung terus. How definite? Most itu masuk dalam adverb dua. Kemudian pertanyaan yang kedua, seats for his performance have been going especially quickly. Ya, ini pertanyaannya sama. What is the verb phrase? Kalau di atas tadi what are the adjective, ini what is the verb phrase? Frasa kata kerjanya mana? Oh, frasa kata kerjanya adalah have been going, karena tadi ya seperti kita lihat di dalam kalimat have been going, maka dia adalah present perfect continuous. Oke, lanjut. How are they going? Bagaimana mereka? Iya, pergi. Quickly. Lungannya piye? Quickly, cepat banget. Itu namanya adverb. Ya, masuk dalam adverb. Kemudian how quickly? Seberapa cepat? Wis, jawabannya adalah especially. Adverb dua. Cepat banget. Nah, seperti itu ya. Ini contoh dari adverb describing adverb. Oke. Ini yang terakhir. Nah, now you most definitely, positively, undoubtedly, kemudian know your adverb. Ya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Semakin tinggi tingkatan kelas kamu, semakin tinggi grade kamu, maka materinya akan semakin susah dan semakin berkembang, gitu ya. Maka kamu harus juga harus mengupgrade diri kamu, di-upgrade menjadi yang lebih dan lebih, gitu. Jangan stagnan aja, karena materinya juga lebih upgrade lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, belajar, dan belajar. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan beribadah. Semoga kalian tetap sukses, ya. Kita sama-sama belajar, sukses bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.